Sejarah wilayah Gaza. Sejarah Gaza yang diketahui mencakup 4.000 tahun. Gaza diperintah dihancurkan dan dihuni kembali oleh berbagai dinasti, kerajaan, dan masyarakat. Awalnya merupakan pemukiman orang Kanaan. Kota ini berada di bawah kendali orang Mesir kuno selama kurang lebih 350 tahun sebelum ditaklukkan dan menjadi salah satu kota utama orang Filistin. Gaza menjadi bagian dari Kekaisaran Assyria sekitar tahun 730 sebelum Masehi. Alexander Agung mengepung dan merebut kota itu pada tahun 332 sebelum Masehi. Sebagian besar penduduknya terbunuh dalam penyerangan tersebut. Dan kota tersebut yang menjadi pusat pembelajaran dan filsafat Helenistik dimukimkan kembali oleh orang-orang Baduy di sekitarnya. Wilayah ini sering berpindah tangan antara dua kerajaan penerus Yunani, Seleukia di Suriah dan Ptolemeus di Mesir, hingga dikepung dan direbut oleh dinasti Hasmonean pada tahun 96 sebelum Masehi. Gaza dibangun kembali oleh Jenderal Romawi Pompei Magnus dan diberikan kepada Herodes Agung 30 tahun kemudian. Sepanjang masa Romawi, Gaza mempertahankan kemakmurannya dan juga menerima hibah dari beberapa kaisar berbeda. Sebuah senat beranggotakan 500 orang memerintah kota tersebut yang memiliki populasi beragam dari Yunani, Romawi, Yahudi, Mesir, Persia, dan Nabatean. Konversi ke agama Kristen di kota ini dipelopori dan diselesaikan pada masa pemerintahan Santo Porfirius yang menghancurkan 8 kuil pagan di kota tersebut antara tahun 396 dan 420 Masehi. Kemudian, Gaza ditaklukkan oleh Jenderal Muslim Amir Ibnu Al-As pada tahun 637 Masehi, dan sebagian besar warga Gaza memeluk Islam pada awal pemerintahan Muslim. Dinasti Arab. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, Gaza berfungsi sebagai pusat administrasi kecil. Pada tahun 672, gempa bumi melanda kota ini, tetapi hanya ada sedikit rincian dampaknya. Di bawah gubernur yang ditunjuk oleh pemimpin dinasti, umat Kristen dan Yahudi dikenakan pajak, namun ibadah dan perdagangan mereka tetap bisa terus berlanjut. Sebagaimana dicatat dalam tulisan Uskup Saint Willibald yang mengunjungi kota itu pada tahun 723. Tahun 750 menandai berakhirnya kekuatan Umayyah di Palestina dan kedatangan Bani Abbasiyah. Pada tahun 767, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza dan menjalani masa kecilnya di sana. Al-Syafi'i mendirikan salah satu fikih mazhab hukum Islam Sunni terkemuka bernama Syafi'i sesuai dengan namanya. Pada tahun 796, kota ini hancur selama perang saudara oleh suku-suku Arab di daerah tersebut. Gaza tampaknya pulih pada abad ke-9 menurut ahli geografi Persia Istakri yang menulis bahwa para pedagang menjadi kaya di sana karena tempat ini adalah pasar besar bagi masyarakat Hijaz. Bahkan seorang penulis Kristen yang menulis pada tahun 867 menggambarkan sebagai kaya dalam segala hal. Namun pelabuhan Gaza kadang-kadang diabaikan dan terjadi penurunan perdagangan secara keseluruhan karena pertikaian antara penguasa Palestina dan orang-orang Baduy yang mengganggu jalur perdagangan darat menuju kota tersebut. Dari tahun 868 hingga 905, dinasti Tuluniyah menguasai Gaza, dan sekitar tahun 909, pengaruh dinasti Fatimiyah dari Mesir mulai berkembang. Hal itu menyebabkan kemunduran kota secara perlahan. Jeruk diperkenalkan ke daerah tersebut, tiba dari India pada tahun 943. Pada tahun 977, dinasti Fatimiyah membuat perjanjian dengan Turki Seljuk, di mana Fatimiyah akan menguasai Gaza dan wilayah selatannya termasuk Mesir. Pada tahun 985 Masehi, ketika berada di bawah pemerintahan Fatimiyah, ahli geografi Arab Al-Muqaddasi menggambarkan Gaza sebagai sebuah kota besar yang terletak di jalan raya menuju Mesir di perbatasan gurun pasir. Di sini terdapat sebuah masjid yang sangat indah.
Juga dapat terlihat monumen dari pemimpin umat Islam pada masa itu. Penyair berbahasa Arab Abu Ishaq Ibrahim Al-Ghazi juga lahir di kota ini pada tahun 1049. Tentara Salib dan kekuasaan Ayyubiyah. Tentara Salib merebut kendali Gaza dari Fatimiyah pada tahun 1100. Karena kurangnya sumber daya, Raja Baqiyuddin III membangun sebuah kastil kecil di sana pada tahun 1149. Kepemilikan Gaza menyelesaikan pengepungan militer atas kota Askalon yang dikuasai Fatimiyah di utara. Setelah pembangunan kastil, Baldwin memberikan kastil tersebut dan wilayah sekitarnya kepada kesatria Templar. Pada tahun 1154, pengelana Arab Al-Idrisi menulis bahwa Gaza saat ini sangat padat penduduknya dan berada di tangan tentara salib. William dari Tirus membenarkan bahwa pada tahun 1170 penduduk sipil dibujuk untuk menempati area di luar kastil dan membangun benteng dan gerbang yang mengelilingi komunitas tersebut. Pada tahun yang sama, Raja Amalrik I dari Yerusalem menarik pasukan Templar Gaza untuk membantunya melawan pasukan Ayyubiyah yang berbaris di Mesir yang dipimpin oleh Saladin di dekat Darum. Namun Saladin tidak menyerang pasukan tentara salib dan tidak diduga malah menyerang ke arah Gaza. 7 tahun kemudian, para Templar bersiap untuk mempertahankan lagi Gaza melawan Saladin. Tapi kali ini pasukannya jatuh di Askalon. Pada tahun 1187, setelah Askalon menyerah, para Templar menyerahkan Gaza sebagai imbalan atas pembebasan tuan mereka, Gerard dari Rideford. Saladin kemudian memerintahkan penghancuran benteng kota pada tahun 1191. Setahun kemudian, setelah merebutnya kembali, Richard the Lionheart tampaknya membentengi kembali kota tersebut. Namun tembok tersebut dibongkar lagi sebagai akibat dari perjanjian Ramlah yang disepakati beberapa bulan kemudian pada tahun 1193. Menurut ahli geografi Abu Al-Fida, Gaza adalah kota berukuran sedang, memiliki taman dan pantai yang indah pada awal abad ke-13. Dinasti Ayyubiyah juga sempat membangun lingkungan Sujaya, yaitu adalah perluasan pertama wilayah Gaza setelah Kota Tua.